Ya, selamat malam teman-teman semuanya, saudara-saudara sekalian, kawan-kawan sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam berbagai cerita hidup di dunia ini, di mana kita tinggal, kita berada, merasa sukacita, merasa senang, merasa kehidupan kita baik. Tentunya itu sangatlah luar biasa dan berarti itu kehidupan kita yang kita sedang alami di bangsa kita, negara kita Indonesia. Karena kita boleh merdeka, tidak dijajah oleh bangsa-bangsa lain, dan kita merasakan, kita bisa menikmati, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bergaul dengan satu dengan yang lain. Cuma bangsa kita yang kita lihat sekarang ini, di mana bangsa kita bisa disebut bangsa yang sedang berkembang, bangsa kita yang sedang maju. Cuma ada kekurangan-kekurangan yang terjadi di bangsa kita, di mana hak asasi terlebih yang muncul di negara kita adalah akan status agama masih belum mendapatkan sejahtera yang dialami oleh masyarakat yang kecil. Ada baiknya kita, bangsa kita, menjamin hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara hidup baik di negara ini. Karena apabila kita terjadi sesuatu musibah bagi bangsa kita, sangat jelas semua kita masyarakat Indonesia akan juga merasakan dampak yang tidak baik dari bangsa kita. Karena kalau kita dalam satu bangsa, kalau kita bekerja sama-sama, baik masyarakat maupun pemerintah kita hidup ada saling tolong menolong, saling topang, sesuai dengan saling menghargai satu dengan yang lain, sesama warga, sesama bangsa. Dan Indonesia tentunya akan maju dengan cara hidup yang beragam, saling menolong, saling menghargai. Jika tidak kita hidup di bangsa ini akan moral kesejahteraan kita akan sangat menurun. Kalau moral etika kita dalam beragama apabila menurun, tentunya pasti ada dampak, ada hal-hal yang akan terjadi karena kurangnya keadilan, kurangnya kesejahteraan, kurangnya hak hidup yang dijamin. Oleh sebab itu saya berbagi cerita di dalam video ini untuk membangun bangsa, untuk menolong orang lain, menolong bangsa kita, berjuang demi bangsa kita. Kita bisa hidup sejahtera dari bangsa kita. Harusnya kita saling tolong menolong. Satu di dalam tujuan, yaitu melakukan Pancasila sesuai dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Apabila kita menghidupi 5 sila ini, itu
itu akan terdampak di dalam status hidup kita, status ekonomi kita, status agama kita. Semuanya akan terdorong, akan tercukupi karena kita punya dasar falsafah di dalam Pancasila yang berketuhanan yang esa, berkemanusiaan yang adil dan berharap persatuan Indonesia dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang saya mau cerita, potensi bangsa terbesar di dalam bernegara ini adalah sikap menerima dasar negara bangsa kita, dasar hidup bangsa kita dengan norma-norma, aturan-aturan, hukum-hukum yang berlaku agar semua warga bangsa negara kita hidup aman. Karena di tahun-tahun belakangan ini seringkali terjadi tentang masalah kerukunan beragama dengan tersebut tertulis atau tersampaikan sebagai mayoritas, ada mayoritas agama yang sangat besar dan minoritas. Tetapi kalau pemerintah kita, bangsa kita bisa mengatur, bisa melihat hal ini krusial, masalah-masalah tentang beragama, ada baiknya pemerintah tegas dan menegakkan keadilan sama rata dengan semua agama. Karena itu juga adalah iman, kepercayaan kepada Tuhan untuk tujuan menolong, menghargai satu dengan yang lain. Jika ada hal-hal yang negatif terjadi antara agama, pasti itulah akan memberontak dan melawan Pancasila. Oleh sebab itu, saya ingin sarankan kepada teman-teman semuanya, baik pemerintah yang ada, bersikaplah sesuai dengan Pancasila yang sudah tertulis poin-poin di dalam 5 sila ini, agar bangsa kita tertolong dengan pertolongan Tuhan, dengan ketetapan peraturan-peraturan dari bangsa ini dan keimanan bangsa ini akan saling menghargai satu dengan yang lain. Yang kedua, apabila kita melihat bangsa ini mengalami bencana-bencana, tentunya kita tahu pemerintah sudah siapkan dana-dana, bantuan-bantuan maupun swasta itu akan tersalur, dan sangatlah baik dan sangat mulia setiap kita menolong dan berkorban buat sesama kita di bangsa ini, mulai dari suku yang ada, mulai dari desa-desa yang ada, sampai ke kota-kota yang ada, mempunyai hati melihat tentang sesama kita yang mengalami bencana-bencana alam yang terjadi di bangsa kita. Dan semua kita pasti melihat setiap bencana-bencana yang terjadi, pasti ada dorongan dari pemerintah untuk menolong, membantu, memberikan bantuan. Bahkan bagi perusahaan-perusahaan atau swasta pasti juga atau pribadi juga akan menolong. Inilah identik dengan 5 Pancasila ini, 5 dasar ini
5 falsafah ini bangsa negara kita akan saling tercakup apabila semuanya itu mengetahui dasar negara kita itu yang mempunyai Tuhan, yang mempunyai peri kemanusiaan, yang mempunyai persatuan, yang mempunyai keadilan, dan yang mempunyai satu sosial yang sangat menghargai dan melakukan. Jadi di dalam video ini saya ingin supaya kita menolong bangsa kita dengan 5 Pancasila ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, percaya adanya Tuhan yang menciptakan kita semuanya. Selepas itu kita ingin melihat bangsa kita ini maju. Tentunya bangsa kita ini akan maju dalam sila ketiga persatuan. Itu sangat kuat di sila ini. Dari pertama ketuhanan yang esa, kedua kemanusiaan yang adil dan benar, ketiga persatuan Indonesia. Jika kita bersatu, satu Indonesia, kita ingin memajukan Indonesia, tentunya dengan hasil-hasil yang kita harus lakukan, yaitu swasembada, swakarya, hasil-hasil bumi, hasil-hasil apapun. Jika kita melakukannya, pasti Indonesia kita, bangsa kita akan maju. Saya ingin dan merindukan karena bangsa kita sedang menjadi bangsa yang disorot dengan kemajuan yang dialami oleh bangsa kita. Tentunya juga itu potensi orang-orang sebagai pemimpin yang menjadi haluan dari bangsa negara kita ini, yang di bawah dari tahap 1, tahap kedua dan ketiga, untuk menjadikan bangsa kita berarti dan berguna bagi bangsa yang lain. Dan inilah sedikit cerita saya yang saya ingin sampaikan dan sudah terjadi, yang kita rasakan, yang kita melihat bahwa kita ingin hidup di bangsa ini dengan apa yang ada, apa yang sekarang, apa yang sudah dilakukan, yang sedang kita lihat, dan sesuai dengan kesejahteraan, kenyamanan yang dibuat oleh negara kita ini. Tuhan selalu memberkati negara kita, Tuhan selalu memberkati pemerintah kita, Tuhan selalu memberkati orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di negara kita, antar sesama warga bangsa kita, bangsa Indonesia. Begitulah, mari kita saling menolong satu dengan yang lain tanpa pamrih, dan harus menjadi simbol kekuatan satu dengan yang lain di negara kita. Begitulah saya menyampaikan video ini dan berbagi biar kita bisa menikmati tinggal di negara kita ini. Oke, sampai jumpa lagi di cerita nanti yang datang. Kita akan berbagi cerita apapun, masalah, kebaikan yang kita alami, keburukan atau apapun yang kita lihat, kita dengar, terasakan, kita bagi, kita cerita kita dalam kita berkesempatan untuk menyiarkan supaya orang bisa dengar dan terbantu untuk mendorong mereka semua untuk maju. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan selalu memberkati dan selamat malam bagi bangsa negara kita.